Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau baik. Kita berterima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan kita kenikmatan, baik itu kenikmatan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum Bapak memulai atau masuk di pelajaran kita, alangkah lebih baiknya ketika anak-anakku sekalian berdoa dulu supaya supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi saya silakan kepada ketua kelasnya agar memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Doa selesai. Ya, jadi dengar baik-baik namanya. Saya akan absen. Tio, Ahyar, Melda, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Ya, jadi Bapak akan bahas kontra pembelajaran kita di PPKN, di mata kuliah atau mata pembelajaran kita hari ini. Jadi kontra belajar kita yaitu saya harapkan kepada anak-anakku agar ketika Bapak memberikan tugas, maka kerjakan tugasnya dan kumpul sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi harus tepat waktu ya. Selanjutnya itu ada remedial ketika nilai yang diperoleh oleh siswa itu tidak sesuai atau tidak cukup atau di bawah standar, maka ada remedial. Selanjutnya itu ada ulangan harian. Jadi saya juga menilai dari kehadirannya anak-anak sekalian. Itu saja kontra pembelajaran kita, simak baik-baik dan pahami. Jadi langsung saja kita masuk di materi, yaitu materi kita pada pembelajaran hari ini adalah kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Ada yang tahu apa itu HAM? Ada? Tidak ada. Jadi HAM itu singkatan dari hak asasi manusia. Ada yang tahu pengertian HAM di sini? Coba. Ada. Ya, jadi pengertian HAM itu adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal PBB adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Jadi sebelum kita dilahirkan atau kita masih dalam kandungan, kita sudah dikaruniai oleh Tuhan, yaitu HAM, hak asasi manusia, hak untuk hidup. Selanjutnya kita masuk di macam-macam HAM. Di sini ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi yaitu hak kebebasan untuk bergerak atau berpergian dan berpindah-pindah tempat. Jadi kita punya hak, kita mau pindah kemana, tinggal di mana, kita punya hak. Selanjutnya hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Di sini kita punya hak untuk mengkritisi, misalnya kita mengkritisi pemerintah, memberikan pendapat, menyampaikan aspirasi masyarakat. Kita di sini punya hak. Selanjutnya hak kebebasan memilih atau hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
Jadi kita punya hak untuk memilih, misalkan pemilihan calon kepala desa, misalkan kita punya hak, kita mau pilih calon yang mana, itu hak kita mau memilih siapa. Aktif dalam organisasi atau perkumpulan, kita juga punya hak di sini. Kita mau masuk organisasi apa atau perkumpulan apa, tidak ada tidak ada larangan untuk hal itu, selagi organisasi itu tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. Jadi kita punya hak untuk hidup, hak berperilaku, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Jadi ketika ada teman-teman yang merasa disiksa di sini atau menyaksikan ada seseorang disiksa di luar sana, maka kita bisa tuntut, ya, kita bisa laporkan ke pihak yang berwajib karena kita punya hak. Selanjutnya itu adalah hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contoh hak-hak politik yaitu antaranya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Tadi sudah disampaikan. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan, hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. Selanjutnya, hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perilaku yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kita itu dengan manusia lain atau masyarakat kita semua sama di hadapan hukum. Tidak ada yang diistimewakan, semuanya sama. Selanjutnya, hak untuk menjadi pegawai negeri. Selanjutnya, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada pengadilan. Selanjutnya, hak asasi sosial budaya. Hak ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya itu salah satunya hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan. Kita di sini punya hak di mana kita menempuh pendidikan dan kita berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi. Ketika kita punya hobi, maka kita punya hak untuk mengembangkan itu. Contohnya misalkan kita punya hobi main bola, bulu tangkis, maka kita punya hak untuk mengembangkan hobi-hobi kita. Selanjutnya, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi. Selanjutnya, hak asasi ekonomi, ya. Jadi hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan
sewa menyewa, dan utang piutang, hak kebebasan untuk memilih sesuatu, hak untuk menikmati SDA, itu. Selanjutnya kita masuk di pelanggaran HAM di Indonesia. Kita bahas di Indonesia saja ya. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yang pertama itu pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 atau biasa dikenal dengan G30S PKI. Pemerintahan Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Pada saat itu pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Itu adalah salah satu contohnya. Dan contoh lain yaitu tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini pada tahun 1998. Dan adapun beberapa faktor yang dapat menjadikan terjadinya pelanggaran HAM ini, salah satu contohnya ada dua faktor. Faktor pertama itu adalah faktor internal yang merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang asalnya dari diri sendiri. Karena adanya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap enggak toleran. Yang kedua itu adalah faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri pelanggar yang bisa mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Faktor-faktor tersebut antara lain penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Itu contohnya faktor yang bisa mendorong kita untuk melakukan pelanggaran HAM. Ya, mungkin ada anak-anakku sekalian yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya. Tidak ada? Ya, jadi kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja pertemuan hari ini karena saya rasa cukup ya. Jadi pelajari materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi di bukunya ada tugas ya. Ada tugas di halaman 28. Silahkan buka tugasnya. Minggu depan ketua kelasnya silahkan kumpul dan berikan kepada Bapak ya. Ya. Harus sesuai waktu yang diberikan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.